otoriter. Sayangnya keakraban mereka berdua kembali berakhir dengan pertengkaran sebelum tidur yang membuat Dajung akhirnya pindah ke kamar Manse. Meskipun berada di kamar terpisah, namun pikiran keduanya saling bertautan dengan membayangkan wajah masing-masing. Berdasarkan rekaman CCTV di rumah, In-ho mengetahui bahwa Wuri memiliki 2 ponsel yang salah satunya diyakini sebagai pemberian dari Junki. In-ho pun melaporkan temuannya itu kepada Dajung. Setelah mendengar pengakuan Wuri perihal ponsel, Dajung menegaskan padanya bahwa yang dilakukan olehnya adalah sebuah kesalahan. Dajung mengabaikan fakta tentang Wuri yang diam-diam bermain band, namun ia tak bisa membiarkan Wuri menjadi mata-mata suruhan Junki. 너 이러면 안 돼. Rupanya pembicaraan mereka terdengar oleh Kwon Yul. Kali ini Kwon Yul merasa tersinggung dengan sikap Dajung yang menyembunyikan fakta mengenai Wuri darinya. Dajung beralasan akan memberitahu Kwon Yul setelah acara pertunjukan musik selesai. Namun Kwon Yul malah menyakiti perasaan Dajung dengan mengingatkannya kembali bahwa Dajung bukanlah ibu dari anak-anaknya dan bahkan pula istri sesungguhnya. 제가 엄마라도 되나? Ia juga menegaskan pada Dajung mengenai batas-batasan dalam keluarga. Demi mengetahui tujuan Junki membelikan Wuri ponsel, Kwon Yul menemuinya. Junki mengaku merasa kasihan pada Wuri karena ayahnya melarangnya menggunakan ponsel. Bahkan Kwon Yul tak menyadari bakat bermusik yang dimiliki oleh anaknya, sehingga Junki menyewakan studio musik dan membelikannya gitar untuk Wuri. Hal itu dilakukannya karena kasih sayangnya sebagai paman. Dan tentu saja, hal itu membuat Kwon Yul merasa malu karena ia tak memperhatikan anak-anaknya, melebihi perhatian paman kepada mereka. Hari itu, Junki berencana mengantar Wuri ke acara pertunjukan musik dan menonton penampilan Wuri. Kwon Yul lebih terkejut lagi mendengarnya, karena ternyata ia tak mengetahui apa-apa mengenai putranya sendiri. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Dajung mendatangi Wuri di tempat latihan untuk meyakinkannya agar bersedia pulang karena Dajung mengetahui rencana Wuri yang kabur setelah acara pertunjukan musik. Namun Wuri menolak bujukan Dajung dan melarangnya ikut campur dalam urusannya karena ia bukanlah ibu kandungnya. 뭔데 참견이야. Dalam keadaan marah, Wuri berlari meninggalkan Dajung dan ia pun mengejarnya. Karena kecerobohannya tak memperhatikan lampu lalu lintas, Dajung hampir tertabrak oleh sebuah truk. Beruntungnya, Kwon Yul datang tepat waktu dan menyelamatkannya dari celaka. Namun hal itu membuat tangannya terkilir. Ketika Haeju sedang mengadakan jumpa pers terkait perayaan tahun baru, berita kecelakaan Perdana Menteri sampai padanya dan seketika mengejutkan semua orang. Selain Haeju, para wartawan juga bergegas menuju rumah sakit untuk meliput peristiwa tersebut. Setelah memastikan kondisi Kwon Yul, Haeju merasa lega karena Kwon Yul hanya terkilir. Ia sekaligus merasa kesal pada Dajung karena dirinya yang menyebabkan Kwon Yul cedera. Dajung merasa terganggu dengan sikap Haeju yang posesif terhadap Kwon Yul. Namun Haeju tak bisa berbuat apa-apa ketika Dajung dan Kwon Yul tampil di depan masyarakat karena Dajunglah yang menjadi istri sah Perdana Menteri. Seperti ketika saat mereka akan keluar dari rumah sakit di hadapan pers yang sudah menunggu, Kwon Yul pun merangkul pundak istrinya untuk membantunya berjalan. Setibanya di rumah, Dajung berniat membantu Kwon Yul berganti pakaian, mengingat tangan Kwon Yul yang masih mengalami cedera. Namun lagi-lagi mereka bertengkar karena kesalahpahaman dan saling menuduh dengan pikiran mesum dan cabul. Padahal sebelumnya, ketika mereka berada di kamar rumah sakit, Kwon Yul sudah menunjukkan kelembutan hatinya dan meminta maaf pada Dajung terkait ucapannya baru-baru ini. Ia juga berterima kasih atas usaha Dajung untuk memperhatikan dirinya dan anak-anak.
Pada akhirnya Kwon Yul mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Dajung adalah caranya memenuhi kewajiban sebagai seorang istri sesuai dengan perjanjian pernikahan mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kwon Yul ketika menyelamatkan Dajung, yakni memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Sebenarnya keduanya mulai bergantung satu sama lain, namun mereka sama-sama tak menyadarinya. Hal itu pun terlihat jelas ketika Kwon Yul ditinggal pergi oleh Dajung untuk mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Setelah pertemuan dengan presiden, Kwon Yul sengaja bergegas pulang demi momen berkumpul bersama keluarganya di akhir pekan. Namun ia kecewa karena menyadari ketidakhadiran Dajung di meja makan. Meskipun begitu, Kwon Yul selalu teringat kebiasaan Dajung di meja makan, dan tanpa disadarinya, ia bertingkah seperti orang gila yang sedang berbicara sendiri. 총리님 요즘 너무 피곤해 보여. Untuk meredam kegelisahannya karena menunggu Dajung yang tak kunjung pulang, Kwon Yul menghabiskan waktunya dengan menjahit boneka seperti yang biasa dilakukan oleh Dajung. Hingga malam hari, Dajung belum juga terlihat. Ia pun menunggunya dengan berdiri di luar rumah bersama Manse. Sementara kehadirannya yang sedang dinanti oleh orang rumah, Dajung justru asik bermain salju bersama In-ho. Mengetahui Dajung biasa mengunjungi ayahnya setiap akhir pekan, In-ho sengaja mengajak Dajung pergi bersamanya, karena ia juga berniat menjenguk kakaknya di rumah sakit yang sama. In-ho juga menemani Dajung mengobrol dengan sang ayah. Ayah Dajung melaporkan padanya tentang seseorang yang datang dan menanyainya tentang Kwon Yul serta Dajung. Dajung menduga hal tersebut dilakukan oleh para wartawan skandal news. Byun-hul juga membuntuti Dajung ke rumah sakit dan diam-diam memotret kebersamaannya dengan In-ho. Setelah ketahuan mengajak Manse pergi demi mendapatkan informasi, kantor Byun-hul mendapatkan teguran keras dari Perdana Menteri yang berujung pada pemecatannya. Berbekal dendam pada Dajung dan Kwon Yul, ia pun mendekati Junki untuk mendapatkan keuntungan dari persaingan mereka. Junki dengan terbuka menerima penawaran Byun-hul dan ia memerintahkannya untuk mencari celah dalam pernikahan Kwon Yul. Bukan hanya menerima penawaran Byun-hul, Junki juga menyambut terbuka kedatangan In-ho padanya. Dengan sebuah alasan pribadi yang tak ingin diungkapkannya, In-ho bergabung dengan Junki untuk menjatuhkan Kwon Yul. Rupanya, In-ho memiliki dendam pada Kwon Yul dan sengaja mendekati pria itu dengan menjadi stafnya. Sebenarnya, In-ho sudah memberikan sedikit petunjuk mengenai kebenciannya pada Kwon Yul. Di hadapan Haeju dan Dajung, In-ho menceritakan tentang kakaknya yang mengalami kecelakaan 7 tahun yang lalu ketika akan menemui kekasihnya. Peristiwa itu pun merenggut nyawa kekasih kakaknya yang membuat kakaknya mengalami kelumpuhan. Dengan ekspresi yang penuh kebencian, In-ho berkata jika dirinya masih mengingat hari itu dan menyesal karena membiarkan kakaknya pergi untuk menemui wanita tersebut. Rupanya, wanita yang sedang dibicarakan In-ho tak lain adalah mendiang istri Kwon Yul. Beberapa waktu sebelumnya, Kwon Yul menemui presiden untuk meminta persetujuan peninjauan ulang proyek pelabuhan yang melibatkan perusahaan ayah mertua Junki. Perusahaan mertua Junki cukup berpengaruh dalam keuangan nasional sehingga membuat presiden ragu. Meski pada akhirnya presiden setuju dengan permintaan itu. Kesal karena keputusan presiden, Junki sengaja menemui presiden untuk menghembuskan kabar mengenai tingkat popularitas Perdana Menteri yang mengungguli presidennya sendiri. Apalagi akhir-akhir ini, media massa lebih sering memberitakan kunjungan Perdana Menteri alih-alih kunjungan presiden. Dalam rangka merayakan kegembiraan atas persetujuan presiden, Kwon Yul mengundang Haeju dan In-ho ke rumahnya untuk minum bersama. Dalam kesempatan itu, Kwon Yul menanyakan keinginan mereka di tahun baru. Dajung dengan polosnya berkata, ia ingin terbebas dari jurnal harian.
Dan Haeju dengan jelas menyatakan keinginannya agar pernikahan kontrak antara Kwon Yul dan Dajung segera berakhir. Ia beralasan keduanya membutuhkan kehidupan masing-masing yang benar-benar nyata. Mendengar hal tersebut, baik Dajung dan Kwon Yul menunjukkan ekspresi yang tak nyaman. Sementara In-ho berniat menyatakan cinta pada wanita yang ia sukai. Haeju kesal melihat perhatian Kwon Yul kepada Dajung. Di ruangan terpisah, Haeju menegaskan pada Dajung agar tak terbawa perasaan dalam menjalani kehidupan pernikahan kontraknya karena Kwon Yul tak akan pernah bisa melupakan mendiang istri. 존경 이상의 감정을 갖게 될까 봐. Selepas kepergian Haeju dan In-ho, Dajung berusaha menyingkirkan beban di hatinya dengan minum seorang diri hingga tertidur. Selain karena ucapan Haeju, Dajung juga sangat terganggu dengan pernyataan cinta In-ho padanya. Ia tak menyangka wanita yang dimaksud In-ho adalah dirinya. 다정 씨,